Kasus Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin ini cukup menghebohkan. Bagaimana tidak, keduanya menjadi dalang penemuan mayat di dalam mobil terbakar di daerah Sukabumi, Jawa Barat, 25 Agustus 2019 lalu. Ketika itu, warga dikejutkan dengan dua sosok mayat yang sudah hangus ikut terbakar di dalam mobil yang terletak di Desa Pondok Kaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Waktu berjalan, akhirnya terungkap sosok dua mayat yang hangus di dalam Toyota Calya B 2983 SZH naas itu. Keduanya adalah Edi Chandra Putra alias Pupung Sadili usia 54 tahun dan putranya Muhammad Adi Pradana usia 24 tahun. Mereka tewas di tangan Aulia Kesuma istri Pupung dan ibu tiri Adi Pradana serta Giovanni Kelvin yang merupakan anak Aulia dari suami sebelumnya pada 23 Agustus 2019. Untuk memuluskan niatnya, Aulia Kesuma sampai repot-repot menyewa pembunuh bayaran. Aulia sebenarnya menyewa 4 eksekutor untuk membunuh suaminya. Namun, kala itu 2 orang tidak ikut. Sebelum menikah dengan Pupung, Aulia diketahui sudah memiliki anak bernama Giovanni, sedangkan Pupung juga sudah mempunyai anak bernama Dana. Petaka terjadi ketika Aulia geram lantaran Pupung tidak mau menjual rumahnya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Padahal, Aulia tengah terlilit utang bank yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Singkat cerita, Aulia dan Kelvin lantas menyuruh 2 eksekutor untuk menghabisi Pupung dan Dana pada Agustus 2019 lalu. Dengan kematian Pupung, Aulia merasa yakin bank akan menghapus utangnya. Berniat menghilangkan jejak, Kelvin dan para kaki tangannya membawa kedua jasad korban ke kawasan Sukabumi dengan menggunakan sebuah mobil. Di sana, Kelvin beserta ibunya meninggalkan 2 jasad tersebut di dalam mobil yang diparkirkan di sebuah tempat. Mereka kemudian membakar mobil tersebut. Alih-alih jejaknya akan hilang dengan membakar jasad Pupung dan Dana di dalam mobil tersebut, justru disinilah aksi keji itu mulai terendus lantaran Kelvin menderita luka bakar yang menyebabkan kerugian. Tidak lama berselang, Aulia tertangkap dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kelvin sempat menjalani perawatan atas luka bakar yang dideritanya. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pembunuhan suami dan anak tiri ini pun naik ke meja hijau. Seluruh fakta terungkap di dalamnya. Pada tanggal 23 Agustus tercatat sebagai hari di mana Pupung dan Dana menghembuskan napas terakhir mereka di rumahnya sendiri. Di hari itu, Aulia Kesuma disebut sempat melakukan hubungan badan dengan suaminya. Hubungan badan dilakukan dengan harapan Pupung akan kelelahan dan tertidur sehingga terdakwa punya kesempatan melakukan pembunuhan. Namun, korban tidak juga tertidur. Aulia kemudian bertemu Giovanni Kelvin untuk merencanakan pembunuhan. Lanjut Sigit saat membacakan dakwaan di sidang perdana pada 10 Maret 2020. Aulia lantas melancarkan serangan kedua dengan memberi Pupung jus tomat yang sudah dicampur obat tidur, agar pria berusia 50 tahun itu bisa terlelap. Di saat yang sama, Kelvin juga sedang melancarkan rencana yang sama, yakni menghabisi Dana. Dia mengajak Dana untuk minum whisky bersama. Namun, tanpa disadari Dana, minuman keras yang dia minum sudah tercampur obat tidur. Saat Pupung dan Dana terlelap tidur, kedua korban dibekap menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol. Pembunuh bayaran Muhammad Nur Sahid alias Sugeng dan Kusmawanto alias Agung membantu Aulia dan Kelvin dalam pembunuhan itu. Keluarga dari korban, yakni Asoka Wardana dan Nani Sadili pun bersaksi di Pengadilan Jakarta Selatan pada 17 Februari 2020. Di ruang sidang, mereka membongkar betapa peliknya kehidupan rumah tangga antara Pupung dan istri keduanya itu. Dalam kesaksiannya, Nani Sadili menyebutkan bahwa Aulia kerap marah-marah sambil melempar piring.
Saya didengarkan langsung oleh Pupung. Di telepon, di loudspeaker ada suara teriakan dan lemparan piring. Piring-piring terbang dilempar Aulia, kata dia di ruang sidang. Aulia pun mengaku telah melempar piring. Namun hal tersebut dia lakukan dengan alasan kerap dilempar asbak oleh Pupung Sadili. Belum lagi pengakuan Asoka, dalam sidang, dia bercerita bahwa Aulia sempat memaksa membuat surat warisan harta. Tepat pada bulan Juni 2019, Pupung juga disebutkan pernah diminta istrinya, Aulia Kesuma, untuk membuat surat akta waris atas nama anaknya yang masih berumur 4 tahun. Namun, Pupung menolak lantaran dirinya juga mempunyai anak dari istri pertama, yakni Muhammad Edi Pradana alias Dana. Almarhum menolak dengan alasan, saya juga punya anak Dana. Kalau toh nanti saya meninggal jatuh ke mereka juga enggak perlu ada akta waris khusus, kata Asoka. Upaya jahat lain pun sempat dilakukan Aulia Kesuma sebelum akhirnya melakukan pembunuhan. Awalnya, Aulia Kesuma sempat berupaya menyantet Pupung. Hal tersebut dikatakan Sigit selaku penyidik Polda Metro Jaya saat bersaksi di persidangan. Dia mengatakan Aulia Kesuma sempat menghubungi Karsini alias Tini selaku ART-nya. Karsini diminta mencari dukun yang bisa mempengaruhi pikiran Pupung Sadili agar mau menjual rumah. Awalnya terdakwa cari dukun cuma buat mengubah pikiran korban buat jual rumah, ujar Sigit selaku saksi dari JPU saat dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 24 Februari 2020. Ternyata, jasa dukun sewaan Aulia tidak ampuh terhadap Pupung Sadili. Lalu, karena Pupung tidak kunjung menjual rumahnya, Aulia meminta dukun agar melancarkan santet. Akhirnya Aulia minta agar korban disantet, kata Sigit. Namun, upaya santet pun tidak berhasil hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Pupung. Kini, giliran Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Sahid alias Sugeng yang bersaksi di pengadilan. Dalam kesaksiannya, dia membantah kesaksian Sigit ketika menghabisi nyawa korban. Agus mengaku hanya memegangi kaki korban Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili. Dia memegangi kaki lantaran Pupung meronta ketika dibekap oleh sang istri, yakni Aulia Kesuma. Saya tidak mencekik dan menginjak leher korban. Saya hanya pegangi kaki, kata Agus. Sementara itu, Sugeng juga membantah ikut terlibat eksekusi pembunuhan Pupung. Saya hanya membalikan jenazah dan memasukkan ke dalam mobil. Korban sudah almarhum, kata Sugeng. Bukan hanya itu, mereka pun merasa dibohongi oleh Aulia Kesuma lantaran dijanjikan uang ratusan juta. Padahal, keduanya hanya mendapatkan 2 juta. Usai mengeksekusi kedua korban, rupanya yang diterima sang eksekutor hanya 8 juta. Saya dikasih 8 juta, uangnya saya kasih ke Aki, ucap Agus di persidangan. Aki merupakan seorang dukun yang dikenal oleh Aulia Kesuma. Aki jugalah yang mendatangkan 2 eksekutor dari Lampung ke Jakarta atas permintaan Aulia Kesuma. Setelah Aki meminta uang tersebut, Agus dan Sugeng hanya diberikan uang sebesar 2 juta sebagai ongkos pulang ke Lampung. Setelah mendengar tuntutan hingga pembelaan dari terdakwa, majelis hakim akhirnya menetapkan sikap. Dengan tegas, hakim menyebut jika keduanya terbukti melakukan pembunuhan dan divonis hukuman mati. 1. Menyatakan terdakwa 1 Aulia Kesuma dan terdakwa 2 Giovanni Kelvin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan terdakwa atas nama Aulia Kesuma dan terdakwa 2 atas nama Giovanni Kelvin masing-masing dengan pidana mati. 3. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Penyitaan barang bukti struk dilampirkan berkas perkara. Demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata hakim saat membacakan vonis Senin 15 Juni 2020.